Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa kelas perancangan struktur beton. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai desain kolom. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah kita diskusikan mengenai bagaimana mendesain tulangan pokok atau tulangan lentur atau tulangan longitudinal dari suatu kolom, maka pada proses selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mendesain tulangan transversal atau sengkang dari kolom SRPMK. Untuk mempermudah pembahasan, saya akan membagi outline kuliah menjadi dua poin utama. Yang pertama adalah desain tulangan transversal sebagai tulangan pengekang atau confinement, dan yang kedua adalah desain tulangan transversal sebagai penahan gaya geser. Ya, memang secara prinsip tulangan transversal yang nanti akan terpasang pada kolom itu akan berfungsi sebagai dua hal ini ya. Yang pertama yaitu sebagai confinement atau pengekang dari inti beton di kolom. Yang ini akan nanti terkait erat dengan kemampuan aksial tekan dari kolom yang kita desain. Dan yang kedua adalah berfungsi sebagai penahan gaya geser, karena kita tahu bahwa kolom selain dominan mendukung gaya aksial tekan dan juga momen, dia juga akan cukup dominan mendukung adanya gaya geser. Nah, untuk mempermudah pembahasan, langsung saja dengan desain kolom 750 kali 750 yang kemarin kita diskusikan pada slide sebelumnya. Kita akan lanjutkan proses menghitung atau mendesain tulangan gesernya ya. Kita mulai dari desain tulangan pengekang atau confinement. Jadi di SNI keempat tahun 2019 ya, yang baru ya, itu di pasal 21644 ya, diatur mengenai luas penampang sengkang tertutup atau hoops itu tidak boleh kurang dari salah satu yang terbesar di antara persamaan yang ada di sebelah kiri, persamaan berikut ASH, dan persamaan berikut ya. Jadi nilai terbesar di antara keduanya nanti yang akan menjadi persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, di sini prosesnya juga akan berupa trial error ya. Jadi kita akan coba dengan diameter 13, kemudian dengan jumlah 3 kaki, kita akan dapatkan luasan tulangan 398, yaitu 3 kali luasan diameter tulangan 13. 3 kali 132,7 mm persegi. Lalu BC ini adalah lebar penampang inti beton yang terkekang, bisa Anda hitung dari persamaan berikut ya. BW itu adalah lebar dari kolom, ini 40 adalah tebal serimut beton, dan setengah DB itu adalah setengah dari diameter sengkang yang kita gunakan. Kita dapatkan 657. Lalu ACH itu adalah luas penampang inti beton yang diukur dari serat terluar sengkang tertutup ke serat terluar sengkang tertutup di sisi lainnya, yang bisa Anda hitung dengan persamaan berikut ya. ACH-nya kita dapatkan 448,9 mm persegi. Sehingga dari persamaan yang pertama kita akan dapatkan 3,7 mm persegi per milimeter. Sedangkan dari persamaan kedua kita akan dapatkan 4,4. Tentu kita ambil 4,4 sebagai nilai terbesar yang kita gunakan dalam desain tulangan confinement ini. Nah, lalu dilanjut dari pasal 21643 ya, disebutkan bahwa spasi maksimum itu adalah nilai terkecil dari 3 persyaratan berikut. Yang pertama adalah 1/4 dari dimensi penampang kolom terkecil. Karena kolomnya persegi, ya tentu kita ambil saja langsung ya dimensinya berapa. Lalu 6 kali diameter tulangan longitudinal atau tulangan pokok yang kita pakai kemarin adalah 25 mili. Dan yang satunya adalah atau syarat yang terakhir adalah S0 yang kurang dari 100 plus 350 min HX per 3, di mana HX adalah 2/3 dikalikan HC. Namun nilai ini tidak boleh melebihi 150 mili dan tidak perlu lebih kecil dari 100 mili. Ya, dari ketiga persyaratan tersebut artinya yang paling kecil adalah yang 148 mili ini ya, sehingga nanti kita trial dengan mencoba jarak 120 mili ya. Nah, ASH yang pertama 3,7 mm persegi per milimeter kita kalikan dengan jarak yang kita pakai ini 120.
kita akan dapatkan 444 dan yang kedua adalah 528. Lalu kebutuhan tulangan ini bisa kita penuhi dari 4 kaki diameter 13 yang mana luasannya adalah 531 yang cukup lebih besar ya di antara 500 dibanding dengan 528 mm persegi. Artinya ASH-nya telah terpenuhi. Lalu juga diatur di mana tulangan ini harus dipasang, yaitu di sepanjang daerah L0 atau yang sering juga teman-teman di lapangan menyebutnya sebagai daerah tumpuan begitu ya, di mana nilai L0-nya ini bisa diambil sebagai nilai terbesar dari poin 1 sampai dengan 3. Dan ternyata yang paling besar adalah 750 mili, sehingga nanti desain 4D13 120 ini kita pasang sepanjang 750 mili. Nah, sepanjang sisa tinggi kolom bersih ya di antara jadi kolom itu akan kita ambil tumpuannya sepanjang L0 dan sisanya itu adalah daerah lapangan. Ini boleh dipasang hoops dengan spasi minimum 150 mili atau 6 kali diameter tulangan longitudinal yang digunakan. 6 kali 25 yaitu 150 mili. Baik, ini tadi akhirnya kita peroleh ya. Jadi 4D13 dengan jarak 120 mili. Lalu kita akan cek apakah desain tulangan confinement tersebut juga akan memenuhi syarat kalau kita gunakan sebagai desain tulangan geser. Bisa saja kurang rapat atau kurang banyak luas tulangan sengkangnya sehingga kita perlu tingkatkan lagi begitu AV ataupun S-nya. Nah, kita akan coba cek di sini. Pada pengecekan desain tulangan geser ini juga akan memenuhi prinsip-prinsip desain kapasitas seperti yang kita bicarakan pada balok kemarin ya, bahwa kita tidak ingin elemen struktur kolom ini gagal geser duluan begitu, sehingga kita ingin dia gagalnya akibat lentur duluan karena memang mekanismenya yang relatif lebih liat begitu ya. Untuk itu kita perlu menghitung gaya gesernya itu bukan langsung diambil dari output pemodelan struktur atau analisis struktur, tetapi perlu kita hitung berdasarkan nilai V-sway yang mana ini akan mempertimbangkan nilai probable moment capacity dari balok yang terhubung di kolom tersebut ya. Nah, pada prinsipnya demikian, dan VE atau gaya geser yang kita ambil itu tidak perlu lebih besar dari V-sway ya, yang mana V-sway ini nilainya adalah MPR dari kolom di atasnya plus distribution factor atau DF ditambah MPR dari titik yang ada di bawahnya dibagi dengan panjangnya. Lalu distribution factornya bisa kita ambil 0,5 karena kita anggap kolom atas dan bawahnya itu memiliki kekakuan yang sama, sehingga kita bisa hitung V-sway-nya kira-kira nanti ada di angka 378,7 kN. Dan nilai VE ini tidak boleh lebih kecil dari gaya geser terfaktor hasil analisis ya. Maksudnya adalah VU yang kita peroleh dari analisis struktur baik menggunakan software ataupun hitungan tangan. Dan nilainya ternyata 215, sedangkan V-sway-nya tadi atau VE-nya tadi adalah 378,7, sehingga bisa kita ambil gaya geser yang harus ditahan adalah 378,7 kN berikut ini. Kemudian kita tahu bersama bahwa kuat geser dari struktur beton bertulang itu disumbang dari kuat geser beton atau VC dan juga kuat geser tulangan sengkang atau VS ya. Namun ada beberapa ketentuan terkait dengan VC. Jadi VC ini dapat diambil 0 atau diabaikan jika VE akibat gempa ini lebih besar dari setengah VU. Dan gaya aksial terfaktor pada kolom tidak melampaui 0,05 AG F aksen C. Nah, selain itu VC boleh diperhitungkan, dan pada kolom yang kita desain tadi VC boleh diperhitungkan ya. Lalu kita cek apakah dibutuhkan tulangan geser. Jadi kalau VU per V lebih besar dari setengah VC, ini perlu tulangan geser ya. Ini pengecekannya. Lalu kalau butuh seberapa begitu, ini tulangan minimumnya adalah sebagai berikut ya. Dan ternyata suku sebelah kiri ini lebih kecil dari suku sebelah kanan, sehingga hanya dibutuhkan tulangan geser minimum begitu.
Nah, karena sebelumnya telah dipasang tulangan confinement 4D13 jarak 120 mili, kita cukup cek saja apakah desain tersebut memenuhi AV minimum yang disyaratkan sebagai tulangan geser, dan tentunya dia sudah cukup memenuhi. Lalu untuk bentang di luar L0, ini disyaratkan VC-nya bisa ditingkatkan dengan melibatkan adanya gaya aksial menggunakan persamaan berikut. Dan gaya aksial tekan terkecil dalam contoh ini adalah gaya aksial tekan hasil kombinasi pembebanan, yaitu nilainya adalah 0,9D plus 1,0E, dan nilai tersebut adalah 3486 kN. Kemudian NU dibagi AG adalah 6,2 MPa, dan VC-nya bisa kita tingkatkan menjadi 690 kN. Karena VC melebihi VU per V untuk bentang di luar L0, maka tulangan sengkang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk geser pada bentang tersebut, dan yang dibutuhkan hanyalah confinement saja. Dan jika kita gambarkan 4D tadi, 4D13 jarak 120, kira-kira seperti ini. Ada 4 kaki, baik arah X maupun arah Y. Pada arah X yaitu adalah 1, 2, 3, dan 4, serta arah Y adalah 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah jumlah kaki dengan diameter 13, dan pada arah tegak lurus bidang gambar ini dipasang setiap jarak 120 mm. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk desain tulangan geser maupun confinement pada kolom. Pada pembahasan berikutnya akan kita bahas mengenai desain hubungan balok kolom atau beam kolom join. Terima kasih.